Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Kita sampai di soal nomor 16. Sini soal nomor 16, sebuah batang dengan ujung AB memiliki massa 1 kg dan panjangnya 2,2 meter. Berotasi pada suatu bidang horizontal licin dengan kecepatan sudut awal omega 0 terhadap sumbu vertikal tetap yang melalui salah satu ujung batang di A. Pada saat itu, sebuah partikel kecil bermassa 70 gram awalnya ada di A, lalu bergerak sepanjang batang sampai ke B. Yang ditanyakan, berapa kecepatan partikel relatif terhadap batang saat partikel tersebut mencapai ujung batang di B. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi ada batang, massanya M, panjangnya L. Dia bergerak berotasi pada ujungnya di A dengan kecepatan rotasi awal itu omega 0. Kemudian ada partikel di titik A yang awalnya di titik A, kemudian dia bergerak sampai di ujung. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan partikel ini relatif terhadap batang di titik B. Jadi kecepatan partikel di sini itu ada dua arah kecepatan ya. Ada kecepatan tangensial yang tegak lurus dengan batang. Kemudian ada kecepatan eh, yang menjauhi batang. Nah, karena yang ditanya itu adalah kecepatan partikel relatif terhadap batang, berarti kecepatan yang ini akan kita cari. Nah, untuk mencari besar kecepatan di sini, maka kita gunakan dua konsep, yaitu konsep kekalan energi eh, kinetik dan kekalan momentum sudut. Nah, ingat untuk momentum sudut itu kita simbolkan dengan L. L itu momen inersia dikali dengan omega. Kemudian energi kinetik untuk gerak rotasi itu, energi kinetik rotasi itu sama dengan seperdua I omega pangkat 2. Nah, jika kita tinjau untuk momentum sudutnya, jadi momentum sudut sebelum eh, pada eh, pada saat partikelnya masih di A dan kita tinjau setelah itu pada saat partikel ada di titik B. Nah, momentum sudutnya itu pada saat partikelnya masih di A sama partikelnya di B itu harus sama. Jadi momentum sudut awal itu harus sama dengan momentum sudut akhir. Nah, pada saat partikelnya ada di titik A, momentum sudutnya itu cuma ada pada batang. Jadi cuma batang yang berputar, partikelnya itu masih tidak memiliki momentum sudut karena dia masih ada di pusat rotasi. Jadi momentum sudut sebelumnya di A itu momen inersia batang dikali dengan kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya itu adalah omega 0. Momen inersia batang untuk diputar di salah satu ujungnya itu sepertiga M L pangkat 2. Kemudian kecepatan sudutnya itu adalah kecepatan sudut awal omega 0. Kemudian setelah partikelnya ada di titik B, itu momentum sudut batangnya itu pasti akan berubah. Kita anggap eh, mo- kecepatan sudutnya itu omega aksen, maka momentum sudut batang itu sepertiga M L pangkat 2 omega aksen. Kemudian eh, partikelnya juga sudah memiliki momentum sudut. Nah, momen inersia untuk partikel titik itu adalah M
R pangkat 2, di mana R itu adalah jarak ke sumbu rotasi. Nah, jarak ke sumbu rotasi itu sama dengan L. Jadi M R pangkat 2 ini untuk momen inersia eh, partikelnya, kemudian kecepatan sudutnya karena dia masih sama dengan batang, maka kecepatan sudutnya juga sama, omega aksen. Nah, R-nya itu sama dengan L pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa coret L kuadratnya. Nah, kita peroleh ini omega aksen, di sini juga omega aksen, jadi bisa kita jumlah sepertiga M ditambah dengan M, di sepertiga M ditambah dengan M, jadi yang ini sama ini kita tambah dikali dengan omega aksen, itu harus sama dengan yang ini, sepertiga M omega 0. Atau omega aksennya, kecepatan sudut akhirnya di titik B, itu M, jadi ini pindahkan ke sebelah jadi pembagi, dibagi 3, jadi ini sepertiganya. Kali sepertiga M ditambah dengan M dikali dengan omega 0. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, massa M besar itu massa batang itu 1 kilogram dibagi 3 dikali sepertiga dikali 1 ditambah dengan 0,7 untuk massa partikelnya, ubah ke kilogram, dikali dengan omega 0-nya itu 1,5. Nah, kalau kita hitung ini, kita peroleh omega aksennya itu 0,484 radian per sekon. Jadi ini untuk kita tinjau momentum sudutnya. Sekarang kita tinjau energi kinetiknya. Jadi energi kinetiknya juga tetap. Jadi energi kinetik awal itu harus sama dengan energi kinetik akhir. Nah, energi kinetik awalnya itu yang ada energinya, mula-mula itu cuma batang yang memiliki energi kinetik. Itu energi kinetik rotasi, itu seperdua I omega pangkat 2, di mana I batang itu sepertiga ml pangkat 2. Jadi setengah dikali momen inersianya sepertiga ml pangkat 2 dikali kecepatan sudut awalnya batang itu omega 0 pangkat 2. Kemudian pada saat partikelnya ada di B, kecepatan sudutnya itu omega aksen. Jadi energi kinetik rotasi dari batang itu seperdua momen inersia batang itu sepertiga ml pangkat 2 dikali dengan omega aksen pangkat 2 ditambah ada juga energi kinetik rotasi dari partikel itu seperdua dikali momen inersianya itu m L pangkat 2 dikali dengan kecepatan sudutnya itu omega aksen pangkat 2. Nah, selain memiliki energi kinetik rotasi, karena partikelnya juga bergerak menjauhi batang, berarti ada energi kinetik translasinya. Energi kinetik translasi itu seperdua M V pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa uh, coret yang setengahnya. Jadi setengah M L pangkat 2 omega 0 pangkat 2 itu sama dengan, di sini ada L pangkat 2 omega aksen pangkat 2 itu bisa kita sederhanakan. Jadi sepertiga ditambah dengan M
baru dikali dengan eh, L kali omega aksen pangkat 2 ditambah M kali P pangkat 2. Sekarang kalau kita masukkan angka-angkanya, jadi sepertiga, masanya 1, L-nya 2,2 dikali, ya kan ini sama-sama pangkat 2, bisa ditulis 2,2 dikali 1,5 pangkat 2. Sama dengan, ini sepertiga M ya. Jadi sepertiga dikali dengan 1 ditambah massa partikelnya itu 0,7 dikali dengan panjang batang 2,2, omega aksennya itu 0,484. Di pangkat 2 ditambah dengan 0,7 V pangkat 2. Nah, kalau kita selesaikan ini, itu kita peroleh 3,63 sama dengan, yang ini kalau kita hitung, itu kita peroleh itu 1,17 ditambah 0,7 V pangkat 2. Atau 0,7 V pangkat 2 ini pindah jadi negatif. Jadi 3,63 kurang 1,17, atau langsung saja langsung dibagi 0,7 di V pangkat 2 itu sama dengan 3,63 dikurang 1,17 dibagi bagi 0,7. Jadi dapat V kuadratnya itu sama dengan, di V kuadrat sama dengan 3,514 atau V sama dengan akar 3,514 diperoleh nilai kecepatannya itu 1,9 meter per sekon. Jadi kecepatan partikel ini bergerak menjauhi batang pada saat mencapai titik B itu 1,9 meter per sekon. Oke, untuk eh, video pembahasan kali ini kita cukupkan untuk satu soal saja. Untuk soal-soal berikutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.